Perkenalkan, nama saya Frumensia Eka. Saya akan menjelaskan kembali materi pertemuan 2, spontanitas dan kesetimbangan. Yang pertama, kesetimbangan fisik komponen murni, yaitu termodinamika transisi. Saya akan menjelaskan termodinamika transisi. Termodinamika transisi cabang dari termodinamika yang mempelajari perubahan kondisi fisik dan kimia suatu sistem ketika terjadi transisi fasa. Dalam konteks ini, ada 3 penting yang perlu dipahami, yaitu kondisi kestabilan, variasi energi Gibbs oleh tekanan, dan variasi energi Gibbs oleh temperatur. Yang berikutnya, diagram fasa. Merujuk pada diagram fasa yang umumnya digunakan dalam termodinamika kimia dan material untuk menunjukkan kondisi suhu, tekanan, dan komposisi, di mana fase-fase yang berbeda. Ada berbagai jenis fasa, yaitu batas antar fasa, lokasi batas fasa atau grafik, pada grafik, dan titik karakteristik. Pada slide berikutnya, perubahan spontan dan tidak spontan. Perubahan spontan cenderung terjadi tanpa adanya usaha, contohnya ekspansi gas untuk mengisi kontainer. Untuk ekspansi, pada gambar tabung tersebut, pada bagian atas, bagian yang kiri, gasnya ada di chamber sebelah kiri. Untuk gambar pertama ada di chamber sebelah kiri, gasnya full di chamber sebelah kiri, sedangkan di chamber sebelah kanannya kosong. Yang menghubungkan dua chamber, katuknya dalam keadaan tertutup. Pada saat katuknya dibuka, udara dari sebelah kiri berpindah ke chamber sebelah kanan. Jadi chamber sebelah kiri dan kanan menjadi kesetimbangan. Jadi udara memenuhi chambers. Jadi tanpa ada kerja yang kita lakukan, kita tidak perlu memberikan tekanan dalam bentuk apapun. Udara akan dengan sendirinya mengisi chamber sebelah kanan, misalnya kita membuka katuknya. Ekspansi tidak tergantung kerja, tanpa kerja pun ekspansi dapat terjadi. Yang berikut perubahan tidak spontan, merupakan perubahan yang terjadi hanya jika dengan adanya usaha. Contohnya kompresi gas ke dalam volume yang lebih kecil. Dapat dilihat dari gambar di samping bagian bawah. Jadi untuk kompresi, udara berada di dua chamber sama-sama full gas. Jadi untuk memindah udara yang sebelumnya ada di chamber sebelah kiri dengan cara menekan sehingga udara yang dari sebelah kiri terdorong ke sebelah kanan. Jadi kompresi itu tidak bisa terjadi tanpa adanya kerja. Slide berikutnya, kecenderungan perubahan spontan. Perubahan spontan umumnya terjadi karena kecenderungan 1. Energi untuk mengalami dispersi. 2. Susunan materi menjadi tidak teratur. Dapat dilihat pada gambar di samping. Jadi di saat reaksi terjadi secara spontan, maka energinya akan tersebar untuk memenuhi seluruh permukaan atau tidak stabil. Tapi jika tidak spontan, maka energi akan terkumpul pada sebuah titik dalam keadaan stabil. Pada slide berikutnya, kecenderungan untuk menjadi tidak teratur. Dapat dilihat pada kedua gambar berikut. Gambar pertama yang tidak teratur yaitu spontan karena kecenderungan tanpa adanya kerja, sedangkan pada gambar berikutnya teratur, yaitu tidak spontan dengan merupakan perubahan yang terjadi hanya jika dengan adanya kerja. Pada slide berikutnya beberapa contoh transisi fasa. Ada juga beberapa contoh transisi fasa, yaitu cair ke gas. Perubahan dari cair ke gas tersebut sebagai penguapan atau disebut vaporisasi. Cair ke padat, perubahan dari cair menjadi padat disebut sebagai pembekuan atau solidifikasi. Freezing adalah pembekuan, yaitu proses di mana zat berubah dari bentuk cair menjadi bentuk padat akibat penurunan suhu. Boiling, yaitu mendidih, adalah proses di mana zat berubah dari bentuk cair menjadi gas karena pemanasan pada suhu tertentu dikenal sebagai titik didih. Cairan mulai mendidih dan menghasilkan gelembung gas. Berikut, melting, yaitu meleleh, adalah proses di mana zat berubah dari bentuk padat menjadi cair karena pemanasan. Berikut, vaporization, adalah proses di mana zat berubah dari bentuk cair menjadi gas. Yang berikut, graphite menjadi diamond, yaitu grafit dan berlian adalah dua bentuk berbeda dari karbon masing-masing dengan struktur kristal yang unik. Yang berikut, aragonite menjadi kalsite adalah dua bentuk benda dari karbonat kalsium dengan struktur kristal yang berbeda. Aragonit memiliki struktur kristal ortorombik, sedangkan kalsit memiliki struktur kristal trigonal. Slide berikut, energi Gibbs dan kespontanan reaksi. Perubahan energi bebas Gibbs dari sebuah reaksi merupakan kombinasi matematis dari perubahan entalpi dan perubahan entropi.
G sama dengan H kurang TS. Karena G, H, dan S adalah fungsi keadaan, maka persamaan di atas dapat dituliskan menjadi delta G sama dengan delta H kurang T dikali delta S. Delta G lebih kecil 0, maka reaksi berlangsung spontan. Delta G lebih besar 0, maka reaksi berlangsung tidak spontan. Delta G sama dengan 0, maka reaksi setimbang. Pada slide berikutnya, kriteria kespontanan. Dapat lihat pada tabel, saya akan jelaskan pada tabel berikut. Nomor 1, jika entalpinya negatif, entropinya positif, maka perubahan GIF-nya selalu negatif. Nomor 2, jika entalpinya positif, entropinya positif, maka perubahan GIF-nya negatif pada temperatur tinggi dan positif pada temperatur rendah. Yang ketiga, jika entalpinya negatif, entropinya negatif, maka perubahan GIF-nya negatif pada temperatur rendah, positif pada temperatur tinggi. Nomor 4, jika entalpinya positif dan entropinya negatif, maka perubahan GIF-nya selalu positif. Pada slide berikut, kondisi kestabilan. Energi bebas GIF molar merupakan variabel intensif karena bergantung pada fase sebuah komponen tertentu. Artinya, pada temperatur dan tekanan yang sama, energi bebas GIF molar dari H2O pada fase cair akan berbeda dengan fase gasnya. Energi bebas GIF molar dinyatakan sebagai hasil bagi antara energi bebas GIF terhadap jumlah mol, Gm sama dengan Gn. Ketika sejumlah N komponen tertentu mengalami perubahan, dari fase 1 cairan dengan energi bebas GIF molar Gm1 menjadi fase 2 uap dengan energi bebas GIF molar Gm2, maka perubahan energi bebas GIF-nya dapat dinyatakan sebagai berikut. Delta G sama dengan NGm2 kurang NGm1 sama dengan NGm2 kurang Gm1. Dari slide sebelumnya, diketahui bahwa perubahan spontan terjadi pada saat delta G lebih kecil 0. Dengan demikian, perubahan dari fase 1 ke fase 2 akan terjadi secara spontan jika Gm2 lebih kecil Gm1. Dengan kata lain, sebuah komponen tertentu memiliki kecenderungan untuk mengalami perubahan secara spontan menjadi fase dengan energi bebas GIF molar yang lebih kecil. Pada slide berikutnya, jika pada temperatur dan tekanan tertentu, fase dapat dari komponen tertentu memiliki energi bebas GIF molar yang lebih kecil dibandingkan dengan energi bebas GIF molarnya. Ketika berada dalam fase cair, maka secara termodinamik komponen tersebut lebih stabil dalam fase padatan dibandingkan fase cairnya. Dengan kata lain, komponen tersebut lebih cenderung untuk mengalami pembekuan. Sebagai contoh, S memiliki energi bebas GIF molar yang lebih kecil dibandingkan dengan fase cairannya pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Dengan demikian, pada temperatur ini, air secara spontan mengalami perubahan menjadi es. Pada slide berikutnya, perubahan energi bebas GIF karena tekanan dan temperatur. Pada slide sebelumnya kita telah menuliskan G sama dengan H kurang TS, dan karena H sama dengan U tambah PV, maka G sama dengan U tambah PV kurang TS. Persamaan di atas dapat diintegrasikan untuk memperoleh dG sama dengan du tambah dPV kurang dTs. Diturunkan U sama dengan P, U aksen sama dengan dP, V sama dengan V, V aksen sama dengan dF, duV sama dengan U aksen V tambah UV aksen sama dengan PDF tambah FDP. Berikut dG sama dengan du tambah PdV tambah VdP kurang TdS sama dengan SdT. Sesuai dengan hukum pertama termodinamika, untuk perubahan kecil dQ sama dengan du kurang dV dan dQ sama dengan du tambah PdV. Untuk proses reversible, dQ per T sama dengan ds atau dQ sama dengan TdS. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.